Indonesia tanah airku, tanah tempat darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke, terima kasih teman-teman. 10 Agustus kita bikin gara-gara. Kemarin ada peraturan JHT hanya bisa diambil usia 56 tahun. Jadi kalau saudara-saudara di PHK umur 40 nunggu 16 tahun. Di PHK umur 45 nunggu 11 tahun baru bisa diambil, mungkin udah mati duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para pemirsa channel Terindah semuanya dimanapun kita semua berada, semoga senantiasa kita diberikan kesehatan lahir wal batinnya, dan semoga apapun yang kita usahakan demi kebaikan akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena kita benar-benar untuk meraihnya, dan niat yang sangat dalam dan keikhlasan yang sangat tinggi untuk meraih apa yang kita cita-citakan, semoga senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada sahabatku terindah semuanya, pada video kali ini saya kembali lagi tetap bercerita tentang perpolitikan dan tentang kondisi kita akhir-akhir ini. Kita maksudnya adalah bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kepada sahabat, sebelum saya memulai bahasan pada kali ini, tak bosan-bosannya saya mengharapkan para sahabat yang menonton channel Terindah ini untuk tinggalkanlah like, kemudian berilah komentar di sana agar saya bisa membangun video-video selanjutnya akan lebih berkualitas lagi, dan share-lah kepada sahabat-sahabat kita semua video ini, kepada sahabat kita semua dimanapun kita semua berada. Semoga apa yang kita lakukan itu semua menjadi amal jariah bagi kita, dan insya Allah itu semua akan menjadi salah satu penyebab kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi kebaikan kita kepada sesama umat manusia. Dan seperti biasa juga saya mengajak kita semua untuk menonton video ini dari awal hingga habis dari satu buah cerita ini, agar kita tidak salah paham terhadap apa yang menjadi konten daripada berita ini. Kepada sahabat, kemarin pada hari Sabtu tepatnya, Aliansi Aksi Sejuta Buruh mengadakan musyawarah atau mengadakan rembuk secara nasional bahwa mereka akan mengadakan aksinya pada tanggal 10 Agustus 2023 nanti di gedung atau di seputaran istana dan juga menuju gedung DPR RI. Tujuan utama daripada Aliansi Buruh Seluruh Indonesia ini digadang-gadang oleh Jumhur Hidayat dengan jumlah yang 1 juta orang ini akan bergerak untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang Omnibus Law ketenaga kerjaan, yang mana diyakini bahwa Omnibus Law itu telah merupakan rancangan yang institusional, akan tetapi saat ini telah berubah posisinya, telah menjadi peraturan pemerintah, yang artinya isi daripada Omnibus Law tersebut sudah secara sah diterapkan untuk seluruh buruh yang ada di Indonesia. Dan ungkapan-ungkapan bahwa Omnibus Law itu merupakan suatu wujud daripada penjajahan terhadap tenaga kerja buruh dan terhadap tenaga kerja yang ada di Indonesia, ini merupakan suatu hal yang sangat serius yang harus disampaikan oleh para buruh nanti, yang akan disampaikan kepada pemerintah, khususnya pemerintahan Jokowi, dan juga plus anggota DPR RI yang ada, yang telah merestui daripada rancangan itu menjadi saat ini menjadi Perpu. Artinya pelaksananya meskipun itu tadinya adalah. Tapi kalau melawan istana dan DPR bersamaan,
dengan beserta jin dan genderuwo di dalamnya, maka tidak cukup 10.000, tidak cukup sekali. Dan saya katakan saudara-saudara, belum pernah aksi sampai dengan 1 juta orang bersama-sama di Jakarta, belum pernah. Undang-undang Omnibus Law itu merupakan inkonstitusional, akan tetapi saat ini telah diperbukan, artinya telah wajib untuk dilaksanakan untuk aparat yang ada di Indonesia melaksanakannya. Itu artinya adalah bahwa kemerdekaan buruh di Indonesia untuk menikmati kesejahteraan, untuk menikmati gaji-gaji yang memadai, diyakini akan terbelenggu dengan terbitnya undang-undang tersebut. Dan tujuan utama mereka tidak lain adalah untuk membatalkan undang-undang Omnibus Law tersebut karena telah mengekang kesejahteraan masyarakat buruh khususnya dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena UU Omnibus Law ini hanya berpihak kepada para oligarki, sementara kepada para buruh yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada oligarki tersebut, mereka merasa terjajah. Sangat luar biasa sekali seperti apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung pada acara tersebut. Juga dia diundang sebagai salah satu pembicara terhadap persiapan aksi aliansi aksi 1 juta buruh besok ini, mendapat motivasi dari Rocky Gerung yang merupakan partner daripada orang yang selalu menentang apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena selalu ada celah negatif yang dipandang oleh Bung Rocky Gerung. Tetapi inilah kecerdasan Rocky Gerung, selalu bisa melihat celah dari setiap apa yang ditelurkan, setiap apa yang dikeluarkan oleh kebijakan pemerintahan kita saat ini. Tapi semangat yang disebarkan oleh Rocky Gerung kepada para buruh yang akan berdemonstrasi pada tanggal 10 Agustus hingga 11 dan hingga 12, bahkan akan berlanjut hingga 13 Agustus 2023 nanti, ini mungkin akan menjadi suatu berita yang sangat luar biasa seandainya para buruh-buruh tersebut tidak masuk angin di tengah jalan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah satu perwakilan atau pengurus buruh, aliansi buruh tersebut, yang menyatakan bahwa akan ada aksi tandingan daripada yang menamakan aliansi buruh di pihak lain, yang mungkin juga kita bisa pahami atau mungkin kita tidak memahami sama sekali apakah itu adalah aliansi buruh yang sebenarnya, apakah kita tidak bisa mengetahuinya. Tapi wanti-wanti yang seperti itu telah disampaikan juga pada acara pada hari Sabtu ini. Dan seperti biasa, mungkin ada pihak-pihak tertentu untuk mengadakan aksi tandingan sebagai wujud daripada suatu gerakan yang berusaha untuk menihilkan atau berusaha untuk menolkan apa yang menjadi tuntutan utama daripada aliansi aksi 1 juta buruh ini. Tapi itu kita tidak tahu. Akan tetapi daripada Rocky Gerung meyakini mungkin gerakan aksi buruh pada tanggal 10 Agustus 2023 nanti, apa yang akan nanti dilakukan pada 10 Agustus 2023 nanti, para buruh tetap fokus pada tujuan utama untuk menyampaikan aspirasinya agar UU Omnibus Law ini bisa dibatalkan demi rakyat banyak, bukan demi oligarki. Dan lakukanlah demonstrasi ini dengan tidak anarkis. Tentu kita tidak mengharapkan apa yang dihayalkan oleh Rocky Gerung tadi akan terjadi seperti demonstrasi 1998, di mana kita melihat berapa banyak korban, baik nyawa maupun korban luka-luka maupun korban harta benda lainnya yang tertumpah hanya demi memuluskan reformasi. Dan sampai saat ini reformasi pun dibajak oleh orang-orang, mungkin salah satu elemen yang ikut membajak reformasi itu adalah tokoh-tokoh reformasi itu sendiri, kita tidak tahu. Dan pada
aksi demonstrasi 10 Agustus daripada kaum buruh ini mudah-mudahan tidak anarkis, mudah-mudahan tidak menimbulkan kerugian baik harta, benda, apalagi nyawa. Semoga pemerintah mendengarkan aspirasi dari rakyat ini. Apa yang rakyat inginkan, bahwa Anda atau pemerintah dan DPR RI itu sebagai tonggak utama terselenggaranya pemerintahan ini, lakukanlah kebijakan-kebijakan itu yang benar-benar pro rakyat. Jangan hanya pro kepada oligarki yang hanya segelintir itu. Memang kita tahu dunia ini atau termasuk Indonesia ini tak akan mampu berjalan tanpa ada oligarki. Maka oligarki itu adalah orang-orang berinvestasi yang tinggi dengan modal-modal yang banyak, sehingga dialah yang membangun negeri ini. Akan tetapi tentu harus dengan porsi yang win-win solution. Oligarki dapat keuntungan, masyarakat tidak dirugikan. Bukan seperti yang ditakutkan oleh rakyat kita saat ini. Oligarki sangat diuntungkan, akan tetapi rakyat sangat dirugikan, malah merasa terjajah oleh oligarki yang didukung oleh pemerintah dan DPR RI melalui penerbitan setiap undang-undang yang direncanakan itu, termasuk yang menjadi fokus utama pada 10 Agustus 2023 nanti oleh para kaum buruh adalah menggagalkan atau meminta pemerintah dan DPR RI mencabut UU Omnibus Law agar terjadi kemerdekaan bagi rakyat Indonesia, kemerdekaan bagi kaum buruh khususnya, dan tidak membunuh atau tidak merugikan kaum oligarki. Akan tetapi tentu kebijakan ini tergantung daripada Presiden dan juga DPR RI. Apakah mereka mampu mendengar keluhan masyarakatnya? Apakah mereka lebih mendengarkan oligarkinya? Kalau dua-duanya tidak bersikukuh dan rakyat tetap mengotot, nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi anarkisme seperti 1998 yang memaksa pemerintah harus mundur dari kekuasaannya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita menemukan win-win solution, pemerintah bisa mendengarkan keluhan masyarakat. Bagaimanapun kita telah sama mengetahui bahwa Omnibus Law itu adalah inkonstitusional, seharusnya itu tidak dilanjutkan, atau beberapa poin yang perlu diperbaiki semestinya itu diperbaiki dan lebih kepada pro rakyat. Demikian video singkat ini. Tetap semangat para kaum buruh yang akan mengadakan demonstrasi 10 Agustus 2023 nanti. Tetap jaga kedisiplinan, tidak mengganggu kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat dan pemerintah, DPRD yang dianggap sebagai gondoruwo yang ikut mengesahkan undang-undang tersebut. Dengarkan keluhan masyarakatnya, dengarkan tangisan rakyatnya, dan berbuatlah yang terbaik untuk negeri ini agar Anda tidak mendapatkan hukuman dari rakyat di kemudian hari. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.